Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.3.A.3 mulai dari diri. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik oleh saya sendiri, Setiawati, CGP Angkatan 7 dari TKIT Alfitros Salatiga. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika mau disupervisi yaitu cemas, sedih, dan takut. Sebenarnya supervisi adalah hal yang sering dan biasa dilakukan, namun tetap ada saja perasaan itu. Intinya takut kalau tidak sesuai dan akhirnya cemas. Yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saat diobservasi yaitu sebelum disupervisi, maka saya menyerahkan RPP yang akan saya gunakan untuk mengajar saat disupervisi. Saat supervisi, saya berusaha melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Kepala sekolah mengobservasi apakah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sesuai yang tertulis dalam RPP. Pasca supervisi, kepala sekolah memberikan umpan balik berupa apresiasi dan masukan agar RPP dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri saya berkembang sebagai seorang pendidik adalah supervisor, dalam hal ini kepala sekolah, harus terbuka, dapat memahami suasana kelas dan memberikan evaluasi supervisi secara berkelanjutan. Supervisi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, bukan untuk mencari kesalahan. Supervisi mampu meningkatkan kreativitas dan memperbaiki kekurangan serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Jika ada kekurangan, tidak disampaikan di dalam forum rapat guru secara baiknya agar guru tersebut tidak minder. Yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, maka saya masih di posisi 7. Karena saya beberapa tahun yang lalu ketika menjadi kepala sekolah belum begitu banyak pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi supervisor yang baik. Saya masih perlu pengetahuan, bimbingan, dan arahan bagaimana cara melakukan supervisi yang baik dan ideal. Yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, tempat dan suasana yang aman dan nyaman untuk melakukan supervisi. Yang ketiga, jadwal supervisi jelas dan tersampaikan kepada guru yang akan disupervisi pada waktu sebelum supervisi dilaksanakan. Instrumen penilaian yang jelas, ada refleksi dan tindak lanjut dari hasil supervisi tersebut. Harapan setelah menjawab pertanyaan refleksi, apa saja yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan yang ingin saya lihat sebagai pendidik setelah mempelajari modul ini adalah saya dapat memahami seluruh materi yang ada pada modul 2.3 ini. Selanjutnya, saya dapat melakukan praktek coaching dengan baik. Saya juga berharap dapat melakukan praktek mentoring, konseling, dan fasilitasi di sekolah. Semoga hal ini dapat membantu saya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini?
Kegiatan, materi, dan manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini yaitu kegiatan yang saya harapkan adalah kegiatan yang dapat memberikan contoh dan pedoman bagaimana melaksanakan praktek coaching dan praktek kolaborasi coaching supervisi akademik. Materi yang saya harapkan yaitu modul yang berisi pengetahuan tentang coaching dan pengalamannya. Manfaat yang saya harapkan dari modul ini yaitu dapat menjadi rujukan referensi ketika praktek coaching dan ketika praktek coaching dengan rekan sejawat atau murid di sekolah. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.